Halo guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Hari ini aku akan bercerita video kelanjutan dari kemarin ya, yang berjudul Perempuan di Pasung. Dan untuk cerita kali ini kita beri judul Tanah Kerajaan. Nah, jadi sedikit spoiler ya, di bagian ini itu Sarah ditemui oleh salah satu penghuni kerajaan yang dimana penghuni tersebut mengingatkan kepada orang-orang yang ada di situ untuk tidak menginjak istana kerajaannya. So, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa nggak bisa diganti tempat yang lain aja sih nak? Kabupaten Sono itu kan jauh dan banyak hutannya loh. Kalau bisa malah yang dekat rumah kita saja, pengennya ibu tuh. Dia masih ingat jelas bagaimana sang ibu langsung bereaksi ketika dia memberi kabar tentang di mana dia akan melaksanakan program KKN-nya lewat sebuah pesan singkat. Begitupun ayahnya, yang bahkan langsung menelpon 5 menit kemudian, berusaha merayu Dea agar mencari kelompok lain atau mengajukan ulang lokasi KKN. Tapi Dea tahu dia bukan pengambil keputusan. Suaranya tidak cukup dominan di kelompoknya sendiri. Sudah ada Gilang di sana sebagai ketua yang sejak awal sudah mengatur semuanya. Dea bahkan baru masuk kelompok itu setelah Gilang menawarinya. Dia adalah anggota terakhir yang masuk menggenapi kelompok KKN Jatiasih yang awalnya 6 menjadi 7 orang. Lagi pula akan terdengar sangat konyol kalau dia mengusulkan pergantian lokasi hanya karena ayah dan ibunya khawatir. Dan akhirnya, alih-alih mengusulkan, dia bahkan tak pernah menceritakan peringatan dari kedua orang tuanya itu kepada siapapun. Tidak kepada Gilang, tidak pula kepada yang lainnya. Sampai di hari keberangkatan, Dea yang baru saja melangkah masuk ke dalam bus travel sewaan yang akan membawanya dan 6 anak yang lain menerima sebuah pesan singkat lagi-lagi dari sang ibu. Malam ada burung gagak yang tiba-tiba jatuh dan mati di halaman depan rumah, Nduk. Hati-hati ya nak. Bapak dan ibu selalu mendoakan dia dari rumah. Entah mengapa dia jadi kepikiran tentang firasat ibunya. Sekeras apapun dia menolak dan berusaha berpikir positif, hatinya seakan susah sekali ditenangkan. Di sepanjang perjalanan, dia lebih memilih banyak diam, memandang kosong keluar jendela bus travel sambil berkutat dengan isi pikirannya sendiri. Tapi insting seorang ibu memang jarang salahnya. Benar saja, dia yang awalnya berpikir bahwa KKN di Jatiasih ini akan menyenangkan sambil sekaligus hitung-hitung liburan, berubah menjadi kacau balau. Dia terjebak dalam masalah pelik yang bahkan bukan karena perbuatannya sendiri. Atas dasar persahabatan yang telah terjalin dengan demikian erat, dia mau-mau saja menuruti ajakan Gilang untuk pergi ke dusun terlaknat itu. Sebuah keputusan yang mungkin membuatnya sadar bahwa Gilang sudah berubah. Anak ini punya agenda sendiri, sebuah rencana rahasia yang hanya Tuhan dan Gilang yang tahu. Sebuah jurnal dan kenyataan bahwa Gilang sudah tahu Srigati sebelumnya adalah dua hal yang sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar atas prasangka buruk Dea. Atau jangan-jangan malah Gilang sudah tahu tentang dusun Srigati jauh sebelum KKN ini dimulai. Tapi kini dia tahu di mana dia harus mencari jawaban atas semua pertanyaannya tentang Srigati dan tentang apa yang sebenarnya Gilang cari di tempat itu. Jurnal itu pasti ada di suatu tempat di markas KKN mereka. Gilang pasti membawanya kemari. Masih untung kalian bisa lolos dari kejaran orang-orang dusun sana. Suara Mbak Melia kemudian menyadarkan dia dari lamunan. Menariknya kembali ke saat ini, di mana Gilang, Mas Adil, dan Mbak Dela duduk melingkar di atas sebuah tikar di sebuah warung kopi dekat gerbang masuk Jatiasih. Iya benar, jadi kita tinggal mikir gimana caranya evakuasi gadis yang dipasung itu keluar dari Srigati. Giliran Mas Adil yang ikut berdiskusi, mengingatkan kembali tujuan awal kenapa dia dan Mbak Melia datang jauh-jauh ke tempat ini. Tapi kita mesti ekstra hati-hati. Aku yakin mas-mas yang kemarin ngejar
Saya sama Gilang itu pasti disuruh Pak Gunardi buat nyariin kita, dan lagi pula dia tak meneruskan kalimatnya hingga selesai. Ketika dia melihat Mbak Melia tiba-tiba bangkit dari duduknya dengan wajah yang tiba-tiba berubah tegang. Dia pandangi dia dan Gilang silih berganti seakan dia baru menyadari sesuatu dari ucapan dia barusan. Siapa anak KKN yang tahu soal ini? Dia dan Gilang menggeleng bersamaan. Tidak ada, Mbak. Mana kalian tinggal di Jati Asih selama KKN? Di rumah kosong milik warga Jati Asih yang pergi merantau. Kenapa sih, Mbak? Kita harus cepat-cepat ke sana. Sekarang. Gilang memang brengsek, padahal dia sudah ketua, tapi nggak punya tanggung jawab, kerjaannya ngilang mulu. Bener tuh, sampai ditanyain Pak Kusno. Sehari ini tadi sampai 2 kali beliau nanya ke aku. Alah, kalian berdua tuh sok nggak tahu. Sekarang pikir deh, anaknya ke sana kemari sama siapa? Sama dia kan? Masuk akal nggak? Mengingat dia tuh anak fakultas lain, masuk kelompok kita juga paling belakangan. Itu pun aku dengar-dengar yang lain ngajak si monyet Gilang itu. Aku paham saiki. Maksudmu Gilang ada apa-apa kan sama dia? Ya sudah, habis ini kalau mereka berdua balik ke sini langsung disidang aja. Sekarang proker kita banyak yang terbengkalai. Aku nggak masalah kalau Gilang sama dia ditendang terus ketuanya diganti Sarah. Iya, mending berlima tapi produktif daripada bertujuh tapi ada skandal. Sambil mencoba menulis laporan perkembangan program kerja KKN, Sarah mencuri dengar obrolan 3 cowok di teras depan, Rafael, Iwan, dan Simon. Mereka ini benar-benar seperti ibu-ibu yang sedang ngasih gibah di tukang sayur pagi-pagi. Sarah jadi dibuat geli sendiri. Cowok kalau sudah gabut dan ketemu sama partner ngobrol yang pas, ngegosipnya bisa sampai lebih parah daripada cewek. Tapi mungkin mereka benar juga, dan rasa jengkel mereka sangat beralasan. Gilang yang seharusnya mengatur semua kegiatan KKN malah semakin jarang terlihat di ruang ini. Di rumah kosong yang dijadikan markas kelompok KKN mereka. Bahkan Pak Kusno, kepala desa Jati Asih yang sudah berbaik hati mau menerima mereka dan menjadi turbit di tempat hari pertama, sampai menanyakan eksistensi Gilang sebagai nama yang paling bertanggung jawab atas kelompok ini. Itu jelas sudah sangat parah. Bahkan Sarah sempat tertarik ikut menimbrung bersama di teras depan. Tapi ketika mendengar namanya disebut, muka Sarah langsung berubah masam. Males banget jadi ketua batinnya, dan sebal. Dan makin sebal lagi ketika matanya menatap lembaran kertas yang penuh dengan tulisan tangan yang berserakan di tikar yang digelar di atas lantai tanah rumah ini. Laporan perkembangan poker ditulis oleh Salah, sebuah pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh dia yang bergelar sang ketua kelompok kuliah kerja nyata. Tapi di mana si pemilik gelar itu sekarang? Sedang sibuk dengan hal lain atau malah berada di suatu tempat, melakukan hal-hal yang iya-iya sama siswi asing bernama dia itu. Sarah menghela nafas berat. Yang dia tahu, di antara mereka bertujuh, cuma dirinya yang bisa diandalkan untuk membackup semua kebutuhan kelompok. Gilang dan dia tidak jelas di mana rimbanya. 3 cowok di depan itu, Rafael, Iwan, dan Simon, tidak terlalu pintar dan lebih banyak bicara. Oh iya, masih ada satu lagi. Namanya Poppy. Sarah menoleh ke belakang, di mana tepat di sana ada sebuah pintu kayu dari sebuah kamar yang biasa dipakai tidur anak-anak perempuan. Di sanalah Poppy berada. Si tukang mengeluh itu sudah tidur pula sejak selepas azan isya tadi. Sudahlah, memang aku harus sendiri yang menyelesaikan semua ini. Sarah membatin sambil bangkit dari duduknya. Berniat buang air kecil dulu sebelum lanjut menulis. Dan di saat itulah dia baru sadar bahwa ini sudah nyaris jam 10 malam dan apa yang disebut dengar kamar kecil di desa ini adalah bangunan 2x2 meter yang dikelilingi tembok bambu dan letaknya terpisah dari rumah utama. Tepat berada di antara rimbunnya kebun pisang halaman belakang. Sambil tetap terpaku di tempatnya berdiri, Sarah membuat perhitungan. Dari ruang tengah ini, dia harus melewati dapur yang pintu keluarnya ada di pojokan. Dari pintu keluar itu,
Sarah harus melangkah melewati kebun pisang yang gelap dan rapat sebelum sampai ke tempat tujuan. Sarah sambil menepuk jidatnya sendiri. Mau kencing aja susahnya setengah mati. Dia memang handal dan cekatan dalam menyelesaikan nyaris semua masalah, kecuali masalah tentang betapa ciut nyalinya sendiri. Jangankan dengan setan, berhadapan dengan suara yang agak keras saja, Sarah menyerah. Pernah sekali dia dibentak oleh dosennya. Kedua lutut Sarah langsung lemas dan dia merasa bahwa lebih baik dia pingsan saat itu juga. Pacarnya pernah bilang kalau semua itu berasal dari sifatnya yang overthinking. Imajinasinya terlalu besar, sampai-sampai membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu ada atau terjadi. Semua itu kemudian membuatnya menjadi pengecut yang terkadang kehilangan keberanian, bahkan sebelum mencobanya terlebih dulu. Persis seperti sekarang, Sarah berdiri terdiam sambil memandangi jalan menuju dapur yang hanya berjarak 5 langkah. Bahkan dapur itu juga tidak terlalu gelap. Sinar dari lampu sentir juga sudah cukup untuk menerangi langkahnya agar tidak tersandung sesuatu. Tapi bagaimana kalau tersandung? Kakinya itu adalah kepala orang. Bagaimana kalau di pojokan dapur ada putih-putih yang berdiri dan menunggu kedatangannya? Belum lagi di kebun pisang belakang rumah. Di sana lebih parah. Sarah tak akan tahu apa yang ada di balik rindang dan rapatnya pohon-pohon itu. Apalagi dia pernah mendengar sebuah mitos bahwa pohon-pohon pisang adalah tempat bercocoknya sesuatu yang dia kenal bernama pocong. Mau kencing ya, Sar? Suara itu membuat Sarah nyaris terjengkal jatuh karena kaget. Andai lengannya tidak ditarik oleh si pemilik suara, Sarah langsung menoleh dan tanpa dia sadari, mulutnya mengumpat. Anjing, ngapain sih kamu, Pop? Poppy si pemilik suara hanya tertawa geli melihat tingkah Sarah yang kelihatannya seperti orang yang ketakutan. Kamu aja bengong kayak orang sambet. Harusnya tuh aku yang takut sama kamu. Yaudah yuk, barengan aja, aku juga agak takut kalau ke belakang sendirian. Sarah menyambutnya dengan sukacita. Di hatinya, setidaknya malam ini Poppy sedikit lebih berguna daripada Gilang. Dia atau 3 orang cowok lainnya di depan sana, yang sampai sekarang masih saja mengobrol ke sana kemari itu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil mengobrol ke sana kemari. Setidaknya untuk mengalihkan perhatian agar Sarah tidak tertarik untuk menoleh ke sudut-sudut yang tidak perlu untuk ditoleh. Anak-anak tadi belum tidur ya? Bahasa apaan sih? Poppy sepertinya juga mendengar obrolan itu. Tapi memang kalau dari dalam kamar, suara yang ada di teras depan tidak terlalu jelas terdengar. Bahkan Gilang sama Dea yang hilang-hilangan itu loh, Pop. Poppy tertawa kecil. Emang anak 2 itu kurang ajar kok. Ya emang kurang ajar, lihat tuh aku harus lembur ngerjain kerjaannya si Gilang. Mereka berdua sukses keluar dari dapur tanpa kendala sama sekali. Dan kini Sarah bersiap untuk menghadapi rintangan kedua. Kebun jagung yang gelap dan rimbun. Segera ia raih senter di kantong celana dan mengarahkan cahayanya ke depan sana. Ayo gandengan aja, Sar. Gelap banget nih. Poppy mendekatkan tubuhnya dan mereka benar-benar bergandengan. Mirip seperti 2 orang yang menghindari hujan di bawah satu buah payung yang kecil. Langkah-langkah panjang cepat diambil, sambil berusaha menitik fokuskan pandangan ke depan dan menghindari untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebentar lagi Sarah dan Poppy akan sampai ke tempat tujuan. Sinar cahayanya menabrak dinding-dinding bambu kamar kecil yang letaknya ada di tengah kebun pisang. Kamu tahu nggak, Sar? Gilang sama dia itu kurang ajarnya nggak cuma karena sering meninggalkan kamu. Ucapan Poppy barusan membuat langkah Sarah terhenti tiba-tiba. Poppy? Apa dia tahu sesuatu? Maksudmu apa, Pop? Bersamaan dari arah dalam rumah terdengar jelas suara seorang yang memanggil nama Sarah. Suara itu bahkan jelas terdengar di tengah sunyinya desa Jatiasih di malam hari seperti ini.
Sar, kamu di mana? Temenin kencing yuk. Sarah menoleh ke arah sana. Dia jelas mengenal siapa yang sedang mencari-carinya itu. Itu adalah suara Poppy dari dalam rumah. Sarah masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi entah kenapa tangan kanannya yang sedang memegang senter refleks mengarah ke Poppy yang satunya. Poppy yang tiba-tiba saja ada di belakangnya. Poppy yang tadi mengajaknya untuk ke belakang bersama-sama. Poppy yang tadi mengobrol dengannya sepanjang jalan menuju kebun pisang ini. Poppy yang sekarang ini berdiri tepat 1 jengkal di depan dadanya. Tapi dia bukan lagi Poppy. Poppy tidak tersenyum selebar ini, hingga kedua ujung bibirnya nyaris menyentuh telinga. Mata Poppy juga tidak sepenuhnya putih. Bau badan Poppy yang ini seperti bau kotoran kambing yang begitu menyengat indera penciumannya. Dia yang berada 1 jengkal di depan dada Sarah ini bukan Poppy yang ia kenal. Sarah di mana sih bro? Sambil agak merinding ketakutan. Suara Poppy kembali terdengar di dalam sana. Tapi Sarah tidak bisa berteriak minta tolong. Dia tidak bisa berlari. Lututnya lemas. Tubuhnya bergetar hebat sekali. Tapi yang paling menjengkelkan, dia juga tak bisa pingsan. Dia terjebak, terpaku di atas tanah tempatnya berdiri. Bahkan ketika makhluk itu mendekat dan berbisik lirih di telinganya, Sarah tak mampu berbuat apapun. Omong no kancamu loro kae, ojo wani-wani meneh kita lemah keratonku. Bilang saja ke temanmu itu, jangan berani-berani menginjak tanah kerajaanku. Dan lalu semuanya berubah menjadi gelap.